Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana. Teman-teman, hari ini saya kembali hadir buat teman-teman semua. Tapi untuk kali ini saya lain daripada yang lain, karena untuk kali ini saya tidak akan mengajak teman-teman untuk masak atau berbagi resep dan lain sebagainya. Cuman untuk kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang perbumbuan yang sering digunakan dalam urusan masak memasak kita hari-hari ya teman-teman. Dan saya yakin teman-teman semua sudah pada tahu dan mengerti perbumbuan yang digunakan dalam masak memasak hari-hari ya. Cuman di sini saya tetap akan berbagi tentang nama-nama bumbu, baik itu bumbu halus maupun bumbu yang biasa diiris atau dikeprek. Barangkali ada teman-teman di luar sana yang belum ngerti atau belum paham tentang seperti apa sih bumbu bawang putih atau bawang merah, dan seperti apa yang namanya kunyit, lengkuas, atau bahkan serai dan lain sebagainya. Maka dari itu, di sini nanti saya akan tunjukkan satu persatu nama-nama dari perbumbuan yang ada di Indonesia yang biasa digunakan dalam acara masak memasak di setiap harinya ya teman-teman. Kalau buat ibu-ibu mah sudah tidak asing lagi ya, nama-nama bumbu tersebut pasti sudah hafal. Dan bumbu-bumbu ini biasa digunakan untuk masak memasak di negara-negara Asia ya teman-teman. Tidak usah pakai lama-lama lagi, yuk ikutin terus video saya ini ya. Ini adalah biji kemiri ya teman-teman. Ini biasa digunakan untuk masak yang berkuah, dan ini dihaluskan ya teman-teman, diulek maupun di grinder. Jadi nggak ada istilah kemiri keprek. Kemudian selanjutnya ini ada kapulaga ya teman-teman, sama ini juga buat berkuah-kuah gitu, masakan kuah. Kemudian ini ada jinten. Ini biasanya dihaluskan juga untuk biasa dipakai di masakan-masakan Padang. Kemudian ini adalah ketumbar, sama ini juga termasuk bumbu halus yang biasa digunakan, dihaluskan terlebih dahulu, diulek maupun di grinder. Selanjutnya adalah ini lada hitam, karena ada lada putih juga, jadi ini lada hitam itu lada yang masih ada kulitnya. Kemudian ini bunga lawang ya teman-teman. Ini kalau masak masak rendang, masak gulai, kari, ini pakai bunga lawang. Kemudian ini cengkih dan biji pala. Cengkih juga untuk kayak sup, begitu juga dengan biji pala untuk masak kuah-kuah gitu ya teman-teman. Kemudian ini adalah lada putih, lada yang sudah dikupas bersih dari kulitnya. Dan ini ada kayu manis ya teman-teman, sama ini juga untuk masakan yang berkuah, bukan tumis. Dan satu lagi ini adalah asam jawa atau asem. Ini untuk perasa asam ya teman-teman. Nah ini saya ulangi lagi, ini kemiri, bumbu halus juga, dan ini kayu manis. Dia juga ada bubuknya, dan ini adalah lada putih. Kemudian ini ada biji pala, kemudian kembang cengkih atau bunga cengkih. Ini adalah bunga lawang. Terus kemudian ini adalah lada hitam. Kemudian ada ini adalah biji ketumbar. Ini kalau ketumbarnya udah saya sangrai tadi ya teman-teman. Selanjutnya adalah ini jinten, dan ini adalah kapulaga ya teman-teman.
Demikian tadi bumbu-bumbu yang biasa digunakan, yang terlebih dahulu dihaluskan ya teman-teman. Nggak ada istilah dikeprek-keprek. Nah, kemudian ini bumbu yang selanjutnya, yang ini mungkin teman-teman sudah hafal, tapi barangkali ada yang belum tahu. Simak terus videonya ya teman-teman. Ini adalah bawang bombay. Biasanya ini dipakai untuk tumis menumis ya teman-teman. Kemudian ini serai, ini biasa juga untuk masak berkuah yang bersantan atau bening. Ini kunyit ya teman-teman, kunyit. Yang selanjutnya adalah ini jahe. Ini bumbu-bumbuan yang kadang suka dikeprek, kadang juga dihaluskan. Kemudian ini adalah lengkuas ya teman-teman, ini lengkuas. Dan ini yang sangat familiar adalah bawang putih. Kemudian ini ada bawang merah, pasti teman-teman sudah tahu. Dan satu lagi ini adalah kencur. Ini bumbu yang jarang dipakai ya, tapi ada salah satu masakan jika tidak ada kencur, rasanya seperti tidak makan masakan tersebut. Bisa kayak karedok, itu juga pakai kencur. Urapan juga pakai kencur. Terus ada sambal yang pakai kencur. Nah, ini di sini saya sengaja belah-belah supaya lebih jelas seperti apa sih dalamnya bawang bombay. Nah, ini seperti ini, seperti berlapis-lapis begitu ya teman-teman. Kemudian kencur ini seperti ini. Lanjut, ini adalah kunyit, dalamnya oranye. Ini wangi sekali, saya suka aroma kencur, aroma kunyit. Ini jahe ya teman-teman, ada jahe putih, ada juga jahe merah ya teman-teman. Maaf, ini kali nggak ada jahe merahnya. Kemudian itu tadi lengkuas. Dan ini tadi yang tidak asing lagi adalah bawang putih serbaguna. Kemudian ini adalah bawang merah. Seperti itu ya teman-teman, berlapis-lapis seperti bawang bombay dalamnya. Demikian tadi yang sudah saya jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, dan yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya berupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya tentunya ya teman-teman. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki ya. Dan buat teman-teman, buat ibu-ibu khususnya, itulah tadi perbumbuan yang biasa digunakan dalam memasak, khususnya di negara Asia ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tidak heran lagi ya. Jadi ada yang dikeprek, ada yang dikulek, dan juga ada yang diiris. Nah, ini adalah dedaunan yang ikut andil dalam aroma masakan Nusantara atau masakan Indonesia. Ada daun jeruk, lah ini tadi daun kunyit ya teman-teman. Daun kunyit, kemudian ya daun pandan. Kalau daun jeruk bisa dimakan ya teman-teman. Ini daun salam, pasti teman-teman sudah tahu. Dan selain dedaunan ini ada juga ya kayak daun mint, daun kemangi, daun parsley. Ini daun jeruk ya. Kali lagi saya tunjukkan ini daun jeruk purut. Tidak semua daun jeruk itu bisa dipakai untuk perlengkapan atau untuk pendamping bumbu-bumbu masakan Indonesia, tapi
daun jeruk purut. Ini juga daun kunyit. Walaupun sama daunnya seperti ini, kalau bukan daun kunyit tidak bisa dijadikan sebagai aroma dalam masakan kita ya teman-teman. Ini juga daun pandan seperti ini. Daun pandan juga banyak yang mirip dengan daun pandan, tapi kalau bukan benar-benar daun pandan tidak bisa dipakai untuk bumbu masak ya teman-teman. Ini daun salam, pasti teman-teman sudah tahu semua. Daun salam seperti ini. Ini juga tidak bisa dimakan ya teman-teman, hanya untuk aroma. Jadi yang tidak bisa dimakan tuh tadi daun pandan dan daun salam ya. Kalau daun jeruk masih bisa dimakan, khususnya kalau buat bikin rempeyek. Masih banyak lagi daun-daunan yang dipakai sebagai pendamping bumbu. Di antaranya ini ada daun bawang. Kemudian ada juga daun kemangi, dan masih banyak lagi seperti daun seledri dan lain sebagainya. Demikian tadi, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.